dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu, anak-anak dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu karyawan. Salam jumpa kembali pada hari ini, hari yang baru yang diberikan Tuhan buat kita. Mari sebelum kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu hati. Anak-anakku semua, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami akan meluangkan waktu kami mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan pada hari ini dengan kami mendengar akan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu semua, hari ini nats firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat 4. Demikian firman-Nya, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur.
Saya ulangi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satupun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 4. Bagaimana penerapan firman pada hari ini? Mari kita dengarkan kisah seorang anak Tuhan yang bernama Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang wanita yang mengalami buta dan tuli sejak lahir lagi. Karena itu ia tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, mendengar, dan tentu juga tidak bisa menulis. Bahkan ia juga mengalami gangguan dalam hal berbicara. Coba anak-anakku bayangkan kamu ada di kamar yang gelap, kemudian tutup mata kalian, rasanya bagaimana? Apalagi ini seorang yang bernama Helen, dia buta dan tuli. Nah, sebuah film mendokumentasikan masa kecilnya. Lewat film itu kita bisa mengetahui berbagai kesulitan hidup yang dialaminya karena kekurangannya itu. Namun Helen ini tidak pernah putus asa. Ia berusaha menerima segala kekurangannya lalu mengembangkan dirinya. Akhirnya Helen berhasil menjadi seorang penulis, seorang aktivitas disabilitas, dan seorang dosen. Semangat hidup Helen memang luar biasa anak-anak. Meskipun memiliki banyak kekurangan, ia tumbuh kembang menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Bahkan ia menjadi seorang motivator bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan, khususnya tunanetra dan tunarungu. Ia berharap agar semua orang yang terlahir kurang sempurna tetap berusaha menjalani kehidupan secara baik. Ia juga berharap mereka dapat menjalani hidup dengan penuh syukur. Bayangkan kalau kita terlahir cacat seperti Helen Keller. Kita hidup dalam suasana hening setiap hari. Seperti tadi Ibu bilang, coba kalian masuk di tempat yang gelap lalu pejamkan mata kalian. Bagaimana rasanya? Ya? Sebab tidak ada satupun suara yang dapat kita dengar ketika kita pejamkan mata, kemudian telinga kita tutup ya, supaya benar-benar kita tidak mendengar bunyi. Selain gelap, kita tidak mendengar apa-apa, kita tidak bisa menikmati indahnya pemandangan di sekitar kita. Kita juga mengalami kesulitan berbicara. Ketika itu kita alami, masihkah kita berusaha untuk membiasakan diri tetap semangat dan bersyukur seperti Helen Keller tadi? Anak-anak, Bapak Ibu semua, Helen Keller mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan baik. Saya katakan Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan baik. Memang manusia memiliki kekurangan, tetapi Tuhan selalu menganugerahi juga kelebihan tertentu. Itu semua Ia karuniakan untuk kebaikan kita. Karena itu kita patut bersyukur atas apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita belajar seperti Helen, mensyukuri semua kekurangan dan kelebihan kita, serta kita mau mengembangkan diri. Anak-anak yang suka bermusik, kembangkanlah itu untuk Tuhan. Anak-anak yang suka menulis, menulislah sehingga memotivasi semua orang. Anak-anak yang suka bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Anak-anak yang memiliki kelebihan-kelebihan lain, mari kembangkan, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman ini benar-benar bisa mengingatkan saya, Bapak Ibu, dan terkhusus untuk anak-anak. Kiranya waktu-waktu ini buat anak-anak bisa mengubah anak-anak yang selama ini masih malas,
masih menunda-nunda pekerjaan sekolah, dan masih melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat mendukakan Tuhan, kiranya hari ini mari kita terbuka diri kita buat Tuhan mengubahkan kita menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur sehingga setiap hari kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami akan semangat seorang Helen. Ampunilah ketika kami belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong dan mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kelemahan-kelemahan kami supaya kami bisa mengubah menjadi kelebihan-kelebihan kami. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, orang tua kami, kakak adik kami, bapak ibu guru, teman-teman kami, dan kami sendiri. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa membuka semangat kita untuk belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.